Temen-temen kayak lu pernah nggak sih belanja sepatu di pinggiran ataupun di taman puring gitu ya? Biasanya kan begini nih, dapet deh. Bang, size 43 bang. Size berapa lagi? Size 42. Oke, bentar gua ambil dulu ke atas. Nih. Ya kan kayak gitu kan, baru dikasih duitnya. Hai semua, gue Wasa and welcome to Deep Max. Kali ini gue mau ngebahas sepatu kolaborasi Never to Lavish dengan Brodo, pemain lama nih ya. Gue kasih tahu dulu di awal, ini sepatu harganya lumayan, 749.000, 750.000 lah kita buletin. Terus ini produksinya benar-benar terbatas, hanya ada 450 pasang aja. Wajar, karena ya kolaborasi, pastinya tidak dibikin banyak untuk menjaga keeksklusivitasannya. Terus ini nama tipenya adalah Dystopian. Dan kita pas ini datang sepatunya begini aja, dibungkus lagi sih sama kardus biasa. Dan gue kira ada kotaknya lagi, tapi ternyata begini aja guys. Tuh, udah jadi kotaknya kayak cuma pelapis begini doang. Itu loh. Bagian samping, bagian belakang, nama artikelnya, size-nya juga 42, warna black orange. Terus ini di tasnya juga kita dikasih gambar-gambar graffiti seperti ini. Terus juga ada bordiran logonya si Brodo warna hitam. Nah ini tas sepatunya unik. Dia tuh kenanya adalah rolling back gitu loh. Tuh, buat temen-temen yang biasa naik gunung ataupun nggak naik gunung juga ada kok yang tasnya modelan rolling kayak gini. Sampai akhirnya kita klipin di buckle dan ya udah dibawa-bawa aja. Unik ya. 750.000-nya tuh udah berasa worth it dari packagingnya aja kalau menurut gue. Ya menurut gue dan videografer gue. Kurangnya ini doang sih yang bikin jeleknya nih. Mungkin niatnya emang untuk ngejaga sepatunya biar nggak kotor ya, cuma harusnya bisa lah sekelas Never to Lavish ataupun Brodo bikin plastiknya ini lebih baik lagi. Nah ini dia sepatunya. Beuh guys, ini materialnya beda banget dari sepatu lokal yang lain ya. Biasa kita taunya kanvas, suede, nubuck, apalagi lah. Tapi kalau ini tuh enggak. Ini tuh kita dikasih bagian uppernya ada 2 lapis. Yang bagian luarnya ini adalah nilon yang transparan. Oke. Terus ini juga nggak ada jahitannya buat nyambung ke bagian yang dalamnya. Terus yang bagian dalamnya ini namanya adalah neopren. Neoprene tulisannya. Construction neoprene. Jadi neopren ini kalau teman-teman suka diving, terus kan pakai bajunya itu kan yang namanya scuba gitu ya. Nah ini materialnya sama. Terus dia juga agak elastis, jadi kalau ditarik-tarik seperti ini dia akan melar. Dan jadinya yang bagian inner dalamnya ini tuh modelan slip on. Terus talinya kalau kita mau taliin di bagian nilon yang transparan yang bagian luarnya ini. Nah ini di tengah-tengahnya, ini bentar lu, ini talinya aja bagus sih guys. Ternyata kita dapat yang oranye lah. Kerenan pakai yang oranye ini mah pak, biar adil nih. Antara atasnya oranye, terus bagian nih outsole juga oranye. Ntar lah kita coba. Ini di bagian lace hole-nya juga nggak main-main. Lihat deh detailnya. Ada brandingan Brodo di setiap besi-besi lubang talinya ini. Terus detail lainnya lagi di bagian tengah-tengahnya. Bagian tengah yang kita mau naliin, ini ada buckle-nya. Dan buckle-nya nih kita dapat yang tangan gue sih megangnya ini besi loh. Walaupun nggak besi banget ya, maksudnya besi enteng, tapi yang pasti bukan plastik. Terus buckle-nya juga keren, ala-ala kayak anak-anak streetwear, bukan streetwear, techwear. Terus lanjut lagi, ini di bagian foxing-nya kita dikasih warna putihnya tuh putih yang off-white. Dan warnanya juga senada kayak di bagian toe depan sini. Nah toe-nya juga cuma setengah, berbentuk kayak bulan sabit gini ya, jadi nggak full segitiga. Dan balik lagi di bagian outsole-nya juga nih udah moldingannya si Brodo itu sendiri berwarna oranye. Keren sih. Terus ini juga mungkin kelihatan sama teman-teman foxing-nya tuh kayak kokoh, kayak kuat banget gitu, keras gitu ya. Padahal aslinya enggak loh guys. Ini gue mencet-mencet foxing-nya aja yang bagian samping ini gue tekan-tekan gini empuk. Terus buat bukti juga ini tidak keras. Tuh. Ini enteng banget, coy. Ini bagus loh. Ini sih feeling gue dipakai nyaman dan empuknya tuh kayak membel gitu loh guys. Oke, sekarang kita lihat insole-nya.
Nah, insole juga modelan yang selapis doang, nggak ada tambel-tambelan lagi di bagian tumit sini kayak sepatu yang lain. Terus ini dia bagian atasnya, bagian alasnya cuma di sablon aja, brodo seperti ini. Gitu. Ntar kita cobain. Detail lainnya lagi di bagian heelsnya, heels yang bagian luar ya dan menyamping ada brandingan Never to Lavish. Baik yang pair sebelah kanan ataupun pair yang sebelah kiri di sebelah sini gitu. Terus ini yang bagian skubanya detail ininya ya, detail si Never to Lavish-nya tuh. Jadi bagian dari depan sini toe sampai ke bagian yang lidahnya. Terus detail lainnya lagi, ini kita ada pull tab di bagian lidah sama ada pull tabnya juga di bagian belakang. Materialnya nilon buat ngegampangin kalau misalnya kita mau masukin kakinya aja. Yang pasti sekarang kita on fit dulu, gue pakai celananya warna hitam dan kita lihat cocok atau tidak. Oke? Oke, udah lihat outfitnya ya. Ternyata cakepan hitam aja guys talinya, nggak usah diganti yang begini. Ngeliatnya kayak gimana gitu. Sama satu lagi ada detail lagi, kelupaan tadi nih di bagian belakangnya ada lift epic. Ya. Terus pengalaman gue make sepatu ini tadi barusan pas on fitnya, buat kaki lebar aman. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, dia nggak ngeruncing bagian ujungnya. Bagian toe-nya tuh aman lah ya. Buat teman-teman kaki lebar, cakep. Terus yang kedua, ya bener ini sepatu empuk. Nggak pakai bohong gua. Ini sepatu emang enak banget dipakainya, empuk. Dan walaupun kelihatannya kayak berat, tapi aslinya enteng. Balik lagi ya, ini tuh uppernya tuh ringan banget. Dibantu sama ini bagian foxing dan outsole-nya juga yang tuh lentur ya. Jadi ya nggak mungkin keras dan teman-teman walaupun nggak megang harusnya kebayang sih betapa entengnya sepatu ini ya. Terus yang satu lagi adalah ini sepatu menurut gue tidak cocok buat dipakai sehari-hari. Kenapa? Ribet makanya. Beneran deh, udah modelan kayak slip on, terus diikat talinya, terus kita naruh bakalnya. Abis itu ngelepasnya tuh ya bakal dulu, ngelepas lagi talinya, baru deh dikeluarin. Ribet sih menurut gue. Jadi emang cocoknya nih sepatu mungkin kayak ibaratnya kalau anak-anak motor zaman sekarang ngabers-ngabers adalah sepatu San Mori nih. Jadi dipakainya seminggu sekali aja gitu loh buat ngeceng. Kalau mau ngejreng sekalian, ya udah talinya pakai yang ini. Tapi kalau mau yang kalem-kalem aja, ya pakainya yang tali hitam seperti ini. Jadi kesimpulannya menurut gue ini sepatu emang keren, worth it 750.000 dan ya kayaknya udah habis juga. Jadi kalau teman-teman mau beli mungkin harganya resell kali ya. Mungkin ada ya lapak-lapak Topet apa Shopee kali yang ngejual harga sepatu ini jadi lebih tinggi karena ya pastinya udah habis sih pas video ini tayang. Oke, terima kasih banget pokoknya sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan seperti biasa stop flexing and start understanding with Deep Max. Bye bye. Cheers.